Hai football lover, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita kesempatan terakhir Ole. Nasib manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer semakin rumit. Kekalahan memalukan dari Liverpool membuat manajemen bergerak untuk mengambil langkah selanjutnya. Dilansir Fabrizio Romano, hasil rapat itu sudah keluar. Manajemen Setan Merah dilaporkan memberi kesempatan terakhir bagi Solskjaer. Kesempatan terakhir yang dimaksud adalah Solskjaer dituntut untuk membawa Manchester United meraih kemenangan di akhir pekan ini. Sir Alex Ferguson adalah salah satu tokoh yang mendukung keputusan tersebut. Sir Alex turun gunung. Ole akhirnya diberikan kesempatan oleh manajemen untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas mendukangi Setan Merah. Sir Alex Ferguson adalah salah satu tokoh yang mendukung Ole agar diberikan kesempatan. Manchester Evening News melaporkan jika Sir Alex juga langsung memantau sesi latihan punggawa Setan Merah. Ferguson datang ke Carrington bersama dengan ex-chairman United Martin Edwards. Pochettino minat gantikan Ole. Beberapa nama pelatih top terus diisukan akan menggantikan Ole untuk menangani Manchester United yang sedang terpuruk. Mauricio Pochettino dilaporkan tertarik untuk mengamankan pekerjaan di Old Trafford. Sejak tahun 2019, Pochettino gencar dikaitkan dengan MU. Dia pada saat itu digosipkan menjadi kandidat pengganti Solskjaer sebelum dia mengambil pekerjaan di PSG. Menurut laporan yang sama, kans Pochettino untuk menangani Manchester United cukup kecil. Ronald Koeman dipastikan aman. Rumor pemecatan Ronald Koeman terus berhembus kencang atas rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh Barcelona dalam beberapa pertandingan terakhir. Apalagi Barcelona usai kalah dalam duel El Clasico. Namun Marca mengklaim posisi sang manajer masih aman. Menurut laporan tersebut, manajer Barcelona tidak terlalu khawatir meskipun usai kalah di El Clasico. Dengan kondisi tim yang diterpa badai cedera, manajemen menilai Ansu Fati dan kawan-kawan sudah bermain cukup baik, meski mereka lebih suka jika Koeman bisa meraih poin lagi di laga itu. Lawan Rayo Vallecano, Aguero siap main. Dalam lanjutan La Liga, Barcelona akan bertamu ke kandang Rayo Vallecano pada Kamis 28 Oktober 2021. Ronald Koeman selaku pelatih menghadiri konferensi pers jelang pertandingan. Dalam momen tatap muka dengan awak media tersebut, dia menjelaskan kalau Aguero bisa tampil sejak menit awal saat bertemu Vallecano nanti. Dia belum siap untuk bermain selama 90 menit, tapi dia sudah siap untuk bermain sejak awal permainan atau di babak kedua. Dia siap untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, itu benar, ujarnya dikutip dari Marca. Arsenal tak terbendung. Menjamu Leeds United di Emirates Stadium dalam laga lanjutan Carabao Cup, Arsenal berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Arsenal berhak melaju ke babak selanjutnya usai memenangi laga tersebut. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan bahwa pasukan Mikel Arteta belum terkalahkan selama 8 pertandingan di semua ajang. Terakhir kali mengalami kekalahan saat menghadapi Manchester City. Menang lawan Leeds, Arteta puji pemain. Arsenal berhasil mengalahkan Leeds United di ajang Carabao Cup. Dia pun memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Usai pertandingan, Arteta terlihat sangat puas dengan penampilan Arsenal saat mengalahkan Leeds. Dia menyebut permainan anak asuhnya sangat bagus. Penampilan yang sangat bagus dan sangat berkomitmen, kata Arteta dikutip dari BBC. Kami memahami permainan dan apa yang harus kami lakukan. Kami melakukan ini dengan cara yang benar. Thomas Tuchel anggap semua trofi penting. Chelsea semakin dekat untuk meraih gelar dalam ajang Carabao Cup, usai menang melawan Southampton pada adu penalti. Carabao Cup sendiri kompetisi yang kerap dipandang sebelah mata oleh klub papan atas Inggris, tapi tidak demikian dengan Thomas Tuchel. Setiap kompetisi itu penting, tapi tidak ingin menilai apa yang lebih penting atau sebaliknya, ucapnya usai laga melawan Southampton, seperti yang dikutip dari The Independent. Ketika Anda keluar dan mengenakan seragam serta bersiap menjalani pertandingan, kami semua bermain. Tidak peduli apapun kompetisinya, karena itulah yang penting buat klub dan pemain inginkan. AC Milan ke puncak klasemen.
AC Milan menang 1-0 saat menjamu Torino pada pekan ke-10 Serie A 2021-2022 pada Rabu 27 Oktober 2021. Puncak klasemen pun untuk sementara mereka pegang. Kemenangan Milan atas Torino di San Siro ditentukan oleh gol tunggal Oliver Giroud. Gol itu tercipta di menit ke-14. Milan memang terpuruk di Liga Champions pada musim ini. 3 kali kalah dari 3 pertandingan, namun Milan masih belum terkalahkan di Serie A. Capolista alias posisi sebagai pemuncak klasemen untuk sementara masih mereka pegang. Ini setidaknya sampai Napoli main menjamu Bolonya. Mourinho berulah lagi. Dalam laga AS Roma melawan Napoli, Mourinho harus keluar lapangan usai mendapatkan kartu merah atas protes kerasnya ke wasit. Namun nampaknya tidak mudah untuk menundukkan Mourinho. The Special One sendiri yang mengunggah rekaman dirinya memberikan instruksi kepada anak asuhnya dari belakang area pelatih lewat akun Instagram miliknya. Dengan caption, ketika Anda tidak punya tiket tetapi ingin sekali menyaksikan pertandingan sepak bola yang menarik. Akan bahas berita pukulan telak Dortmund, Haaland cedera parah. Klub Bundesliga Borussia Dortmund mendapat pukulan telak dengan kemungkinan bumper andalan mereka Erling Braut Haaland absen lama akibat cedera pinggul. Haaland sebelumnya sempat tampil ketika Dortmund dibantai 0-4 oleh Ajax Amsterdam pada laga lanjutan Liga Champions tengah pekan kemarin. Namun ketika Dortmund mengalahkan Arminia Bielefeld 3-1 di Bielefelder pada Sabtu 23 Oktober 2021, Haaland tidak masuk dalam skuad. Pelatih Dortmund Marco Rose pun sebelumnya menyebut bahwa Haaland mengalami cedera otot pada fleksor pinggulnya dan harus absen beberapa pekan. Kami akan tanpa dia selama beberapa pekan. Dia mengalami cedera fleksor pinggul yang tidak memungkinkan untuk bermain, ujar Rose. Ini seperti dilansir dari Bild, cedera Haaland ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Bahkan bumper asal Norwegia itu pun diyakini harus absen selama 6 pekan atau lebih. Artinya, Haaland pun sepertinya harus mengakhiri tahun 2021 ini lebih cepat. Ex-pemain Salzburg itu kemungkinan juga baru akan bisa kembali tampil usai liburan musim dingin. Bisa jadi pertandingan Ajax mungkin merupakan pertandingan terakhir baginya untuk tahun ini. Ujar kerabat dekat keluarga Haaland, Jan-Eike Frostpop. Cederanya Haaland ini jelas menjadi pukulan telak bagi Dortmund. Pasalnya, Haaland tampil impresif pada awal musim 2021-2022 ini. Dari 10 penampilan yang sudah dilakoni Haaland bersama Dortmund, di semua kompetisi musim ini, dia tercatat sukses menciptakan 13 gol dan 3 assist. Haaland saat ini merupakan top skor kedua di Bundesliga musim ini, dengan catatan 9 gol. Dia hanya berjarak 1 gol dari bumper ganas Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Haaland menjelma menjadi salah satu striker paling mematikan selama membela Dortmund. Dia juga sudah mencetak 70 gol dari 69 penampilan di semua kompetisi sejak melakoni debutnya pada Januari 2020. Keganasannya di depan gawang membuat sejumlah klub ngebet ingin menggunakan jasanya. Real Madrid, Paris Saint-Germain hingga Chelsea menjadi tim yang terang-terangan ingin mendatangkan Haaland. Bahkan manajer Chelsea Thomas Tuchel menyebut nama Haaland sering menjadi bahan rundingan di Chelsea. Kami membahas Erling Haaland beberapa kali, termasuk saat bursa transfer, tapi membelinya sama sekali tidak tampak realistis ataupun mungkin. Tentu kami membahas dia secara reguler, kata Tuchel. Karena dia pemain fantastis dan sosok penting di Dortmund yang merupakan rival besar bagi kami di Liga Champions. Namun, Thomas Tuchel mencoba meluruskan perkataannya terkait Erling Braut Haaland baru-baru ini. Dia menyebut bahwa perkataannya telah disalahartikan banyak pihak. Baru-baru ini Tuchel meluruskan bahwa apa yang dia katakan itu tidak seperti yang beredar. Well, saya jatuh ke dalam jebakan terkait Haaland, ujar Tuchel dikutip dari Goal International. Tuchel mencoba menjelaskan situasi di mana dia mengeluarkan pernyataan itu. Dia menyebut mendapatkan todongan pertanyaan seusai memenangkan penghargaan di Jerman. Tuchel mengaku bahwa dia hanya bercanda saat diwawancarai itu. Namun perkataannya salah ditafsirkan dan menjadi bahan pembicaraan. Pada saat itu saya berada dalam posisi untuk bergurau mengenai pertanyaan itu dan juga mencoba menjadi pria yang baik untuk menjawab pertanyaan itu. Saat itu saya bercanda mengenai menggunakan 2 striker bersama Romelu.
Namun berita yang beredar seakan-akan kami menawarkan pemain Haaland. Jadi seperti itu konteksnya. Namun saya seharusnya bisa menjaga perkataan saya, ujar Tuchel. Haaland sendiri dipastikan bakal menjadi properti panas di bursa transfer musim panas tahun 2022. Ini karena klausul rilisnya senilai 75 juta euro akan aktif per musim panas nanti. Salah satu klub raksasa Spanyol Real Madrid awalnya juga tertarik ingin mendatangkan Haaland. Dikabarkan mundur dari persaingan, AS mengklaim bahwa Real Madrid mundur dalam perburuan sang striker. Menurut laporan tersebut, Real Madrid pada awalnya cukup serius untuk mendaratkan Haaland ke Bernabeu. Carlo Ancelotti juga diberitakan ingin menciptakan kombinasi penyerang yang mematikan. Dia ingin menjajal menduetkan Kylian Mbappe dan Haaland di lini serang Madrid. Itulah mengapa Ancelotti memiliki manajemen Madrid untuk menjajal mendatangkan Haaland di tahun 2022. Menurut laporan yang sama, Real Madrid baru-baru ini juga memutuskan mundur dari perburuan Haaland. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan Mino Raiola selaku agen Haaland. Sang agen dilaporkan meminta bayaran sebesar 500.000 euro per pekan untuk sang klien. Real Madrid dilaporkan tidak sanggup membayar semahal itu, mengingat musim depan mereka harus membayar kontrak yang besar untuk Mbappe. Jadi mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan Haaland di tahun 2022 nanti.